Shalom Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua. Bersyukur kita masih bisa merayakan ibadah Natal bersama walaupun secara online. Mari sebelum kita membuka, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kawan-kawan dan Bapak Ibu Guru kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu, kami memohon pimpinan dan berkat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau dapat menyertai dari awal, pertengahan hingga akhir dalam kebaktian ini. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yesus lahir ke dunia ini, Dia adalah Sang Penebus dan Juru Selamat kita. Mari kita pujikan namanya, Dialah yang untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, Dia jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, Dia jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, Dia jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia adalah Raja di atas segala raja, Dia adalah yang ajaib dan penuh kemuliaan. Mari kita pujikan namanya, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, Tuhan dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan,
yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu Engkau beraja atas dunia yang menghancurkan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Moses David Livingstone, mari kita mengenaikan pujian Firman Jadi Manusia.
Selamat pagi Ibu Bapak dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan masih mengaruniakan kesempatan kepada kita untuk boleh memperingati Natal. Dan kita akan memaknai peristiwa peringatan Natal ini sekali lagi dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sejenak memohon pimpinan Roh Kudus. Bapak, terima kasih Engkau masih mengaruniakan kesempatan kehidupan kepada kami, bahkan sampai saat ini hingga kami boleh sekali lagi memperingati peristiwa Natal, peristiwa yang sangat penting bagi kehidupan kami orang beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami memohon kiranya peringatan Natal pada tahun ini sungguh akan menginspirasi kami untuk melanjutkan kehidupan kami pada masa kini dengan berbagai macam tantangan yang ada, supaya kehidupan kami terus berbuah di dalam kasih karunia Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan pada kesempatan ini saya dasarkan atas surat Galatia pasal 4 ayat 4 sampai 7. Galatia 4 ayat 4 sampai 7 demikian bunyinya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikian firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Ibu bapak dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, dunia sekarang ini sesungguhnya adalah dunia yang makin membutuhkan kasih yang nyata. Kita melihat kebencian demi kebencian di antara kelompok masyarakat terus-menerus terjadi di dalam beberapa tahun terakhir ini, baik di negeri kita maupun di bagian-bagian dunia yang lain. Kita juga melihat bahwa ancaman untuk terjadinya perang dunia yang ketiga sedemikian mengintai. Bagaimana ketika kekuatan adidaya yang baru yaitu Tiongkok berhadapan dengan Amerika Serikat sebagai kekuatan yang begitu lama menguasai dunia ini. Demikian juga dengan Rusia, belum lagi dengan negara-negara yang ada di Eropa, dan berbagai macam konflik yang mengancam secara global. Demikian pun yang ada secara lokal di negeri kita. Ketika ada pemilihan umum misalnya, kita melihat bagaimana pertentangan di antara kelompok masyarakat yang berbeda pilihan politik telah menghadirkan kebencian-kebencian di sana sini. Demikian juga semangat separatisme masih ada, dan itu kemudian melahirkan kekerasan demi kekerasan yang ujung-ujungnya tidak lain adalah penderitaan bagi begitu banyak orang. Belum lagi kalau kita melihat bagaimana dunia ini diancam krisis global yang begitu besar, baik itu pandemi coronavirus 19, lalu kemudian juga ancaman dari perubahan iklim global yang diikuti dengan pemanasan global, menghadirkan ancaman bencana yang mengintai begitu luar biasa. Demikian pun kita melihat di waktu-waktu terakhir ini, begitu banyak orang yang menderita di negeri kita misalnya oleh karena bencana alam di musim penghujan ini dan di waktu-waktu terakhir ini. Ada erupsi Gunung Semeru, ada banjir di mana-mana, demikian juga tanah longsor, dan masih ada lagi ancaman-ancaman yang lain. Nah, hakikat dari semuanya itu adalah bahwa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh umat manusia ini adalah kasih. Kasih yang bukan hanya teori dan dibicarakan, didiskusikan, dikhotbahkan, melainkan kasih yang diupayakan sungguh-sungguh mewujud di dalam tindakan yang akan menjiwai setiap relasi antar umat manusia,
Sehingga kemudian apabila tindakan umat manusia itu dilandasi oleh kasih, yang hadir adalah damai sejahtera. Keadilan akan terwujud, kebenaran akan ditegakkan, lalu kemudian satu dengan yang lain bukan saling merugikan, melainkan justru saling mendukung dan menopang. Niscaya persoalan di tengah-tengah dunia ini akan banyak yang bisa diselesaikan. Tetapi tanpa kasih yang nyata, jangankan persoalan-persoalan yang begitu kompleks dan besar atau bersifat global, persoalan-persoalan yang kelihatan kecil di tengah-tengah rumah tangga saja bisa menjadi besar. Karena banyak keluarga-keluarga yang hancur berantakan, terlebih di tengah-tengah situasi pandemi. Padahal waktu berkumpul justru boleh dikatakan semakin banyak, tetapi justru konflik makin sering terjadi dan pada akhirnya kehancuran terjadi. Nah, intinya adalah bahwa yang dibutuhkan oleh umat manusia kasih yang sejati, kasih yang mewujud di dalam tindakan. Nah, peristiwa Natal sesungguhnya memberikan bukti bahwa solusi yang terpenting bagi umat manusia adalah kasih yang nyata. Dan itulah yang kita lihat dilakukan oleh Allah sendiri. Allah menyatakan kasih-Nya kepada umat manusia bukan hanya secara teoritis melalui perkataan-perkataannya, melalui perintah-perintahnya yang difirmankannya melalui para hambanya, nabi-nabi, rasul-rasul, lalu kemudian pemberita-pemberita Injil, pengkhotbah-pengkhotbah, bukan hanya itu. Tetapi di dalam tindakan nyata, ketika di sini dikatakan setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Nah, perhatikan di sini, Allah tidak hanya berteori tentang kasih-Nya, mengatakan kepada manusia, aku mengasihimu, tetapi tidak bertindak apa-apa. Tidak. Persoalan terbesar umat manusia itu adalah belenggu kuasa dosa yang berakibat kepada kebinasaan, penghukuman yang kekal. Tetapi Allah tidak hanya berdiam diri, Allah menyatakan kasih-Nya itu di dalam tindakan, sehingga setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya, Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi manusia, takluk kepada hukum Taurat. Mengapa dikatakan takluk kepada hukum Taurat? Ya, oleh karena sesungguhnya belenggu kuasa dosa itu terjadi manakala manusia melanggar hukum Allah. Nah, ketika Tuhan Yesus datang dan kemudian tunduk sepenuhnya, melaksanakan sepenuhnya tuntutan hukum Taurat dengan sempurna tanpa cacat celah, maka Dia berkuasa untuk menebus kita yang seharusnya dihukum. Hukumannya ditanggung oleh Dia yang telah berhasil melakukan atau memenuhi tuntutan hukum Taurat dengan sempurna. Nah, sehingga ketika kita beriman kepadanya, kita ini bukan lagi hamba, bahkan bukan lagi musuh, melainkan diangkat sebagai anak-anak Allah. Nah, kita memperhatikan di sini Allah mewujud nyatakan kasih-Nya di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebab di dalam iman kepadanya kita yang adalah hamba sebelumnya, budak, kita yang adalah musuh oleh karena dosa kita, musuh Allah oleh karena dosa kita, sekarang diangkat menjadi anak-anak Allah. Maka kita melihat bahwa peristiwa Natal yang tentu menyatu dengan peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu sesungguhnya adalah bukti nyata dari kasih Allah yang solutif atau memberikan solusi atas seluruh persoalan umat manusia telah dinyatakan. Nah, oleh karena itu sepatutnya lah peristiwa Natal itu menginspirasi kita untuk menyadari bahwa solusi atas seluruh persoalan umat manusia itu adalah kasih sejati, kasih yang bersumber dari Allah, yang bukan hanya bersifat teori atau perkataan, melainkan yang sungguh-sungguh diwujud nyatakan.
Nah, wujud nyata dari kasih itu tentu saja berupa segala tindakan yang baik. Nah, ukuran dari tindakan yang baik itu apa? Nah, perhatikan, Tuhan Yesus pernah mengajarkan hukum yang terutama adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Dan dikatakan bahwa itu merupakan hakikat dari seluruh hukum Taurat. Tapi di dalam bagian yang lain Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa sesungguhnya seluruh hukum Taurat itu, kalau mau diringkaskan, sederhananya bunyinya adalah segala sesuatu yang kamu kehendaki orang lain perbuat kepadamu, perbuat jugalah kepada mereka. Nah, apa sih yang kita harapkan orang lain perbuat kepada kita? Apakah perbuatan yang tidak baik? Tentu tidak. Yang kita harapkan orang lain perbuat kepada kita adalah perbuatan yang baik. Kita ingin orang lain menghormati kita, maka kita sepatutnya menghormati orang lain. Orang lain kita menginginkan orang lain menyayangi kita, sepatutnya lah kita menyayangi orang lain. Kita ingin orang lain peduli kepada kita, sepatutnya lah kita peduli kepada orang lain. Kita ingin mendapatkan perhatian dari orang lain, sepatutnya lah kita memperhatikan orang lain. Dan ini juga berimplikasi kepada hal yang tidak kita inginkan orang lain perbuat kepada kita, jangan pula kita melakukannya kepada orang lain. Kalau kita tidak ingin orang menyakiti kita, janganlah kita menyakiti orang lain. Kalau kita tidak ingin dihina oleh orang lain, janganlah kita menghina orang. Kalau kita ingin kalau kita tidak ingin orang lain mencelakakan kita, jangan kita mencelakakan orang lain. Kalau kita tidak ingin orang lain mengkhianati kita, jangan mengkhianati orang. Sesederhana itu. Nah, peristiwa Natal memberikan teladan kepada kita bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya yang nyata dengan tindakan mengutus anaknya untuk menebus dosa-dosa kita, menjadikan kita yang beriman kepadanya justru sebagai anak-anaknya. Kita yang dulunya hamba, yang dulunya musuh Allah, dirangkul dengan tindakan nyata Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadikan kita anak-anaknya. Nah, oleh karena itu ibu bapak dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa kebutuhan di dunia sekarang ini tidak lain adalah kasih yang nyata. Nah, biarlah kiranya semangat atau spirit Natal ini menjiwai perilaku kehidupan kita setiap hari. Mari mewujudkan kasih yang nyata di dalam kehidupan kita. Bukan menuntut orang lain mengasihi kita, tetapi mari kita berupaya untuk mengasihi orang lain dengan tindakan yang nyata. Kalau kita sebagai anak, mari kita menghormati orang tua kita sebagai tanda kasih kita kepadanya. Kita mengasihi mereka dengan ketaatan kita, membantu mereka, memberikan sukacita kepada mereka dengan tidak menyia-nyiakan segala sesuatu yang sudah mereka kerjakan. Jangan melukai hati mereka, jangan mengecewakan mereka dengan tindakan-tindakan kita yang tidak baik. Mari bahagiakan mereka. Dengan cara apa? Belajarlah sungguh-sungguh, berprestasilah, supaya mereka bersukacita, supaya mereka merasa bangga, merasa tidak sia-sia telah berjuang untuk membesarkan kalian, menyekolahkan kalian dengan susah payah. Biarlah mereka boleh bersukacita dengan kesungguhan hati kalian di dalam berjuang sebagai seorang siswa. Tekun belajar, berprestasi, disiplin, berakhlak, bermoral baik, niscaya orang tua akan bersukacita. Nah, sebaliknya juga bagi ibu bapak guru, mari berusaha untuk mengasihi murid-murid kita dengan kasih yang tulus, mengupayakan untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik kepada mereka dengan segala sesuatu yang bisa kita kerjakan bagi mereka, menolong mereka, membimbing mereka, supaya mereka boleh bertumbuh menjadi insan-insan yang senang belajar, yang senang untuk berprestasi,
yang senang untuk menjadi orang-orang yang berguna. Kalau kita menjadi orang tua atas anak-anak kita, biarlah kita juga mengasihi mereka dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kasih sayang. Mereka, anak-anak kita punya banyak kekurangan, kelemahan, tetapi biarlah kita boleh mendidik mereka dengan sungguh-sungguh di dalam kasih yang bersumber dari Tuhan sendiri. Demikian pun kita kepada saudara-saudara kita. Janganlah kita menabur benih kebencian, sebaliknya mari menghargai mereka. Bahkan dengan orang-orang yang berbeda dengan kita, mungkin orang yang berbeda agama, jangan kita melecehkan keyakinan orang lain. Kita tidak ingin keyakinan kita dilecehkan oleh orang lain. Maka marilah kita juga jangan melecehkan orang lain. Sebaliknya, kita hidup menghormati yang berbeda dengan kita. Entah itu berbeda agama, berbeda suku, berbeda status sosial ekonomi mereka. Kita boleh saling menghargai satu dengan yang lain. Demikian pun mari kita nyatakan kepedulian kita kepada alam sekitar kita. Mari kita cintai bumi kita ini dengan mengupayakan apa yang bisa kita lakukan. Mari kita mengurangi penggunaan benda-benda plastik. Kita tidak membuang sampah sembarangan. Kita menjaga kebersihan. Kita mengupayakan kalau kita bisa melakukan gerakan penghijauan, penanaman pohon, lakukan itu. Sumbangsih kita betapapun kecil, kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh dan keikhlasan, niscaya berguna. Demikian pun ketika kita melihat saudara kita yang mengalami masalah, kekurangan, ya kesulitan apapun juga, kita yang mampu, kita yang diberkati lebih oleh Tuhan, jangan segan untuk mengulurkan tangan kita memberikan pertolongan kepada mereka. Dan kita sebagai warga negara, kita juga hidup di dalam kepatuhan kepada pemerintah. Karena kepatuhan kita di dalam berbagai hal akan membuat kehidupan yang tentram di tengah-tengah masyarakat, mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Tetapi kalau kita kemudian melakukan hal-hal yang justru membuat keonaran, membuat kekisruhan di tengah masyarakat, kemudian menghilangkan damai sejahtera, melahirkan kebencian di tengah-tengah masyarakat, maka niscaya keadaan negeri kita pun tidak akan menjadi baik, sebaliknya akan hancur. Dan kita pun akan menjadi pihak yang turut rugi. Karena itu sekali lagi Ibu Bapak dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah melalui hakikat Natal yang sesungguhnya semuanya itu tentang kasih yang sejati, kita nyatakan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman. Allah telah sedemikian besar mengasihi kita dengan kasih yang nyata di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita juga berjuang untuk mewujudkan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Terpujilah nama Tuhan. Selamat Natal dan selamat menjalani kehidupan dengan semangat Natal. Tuhan memberkati. Amin. Tiba saatnya kita memasuki acara penyalaan lilin. Lilin pertama akan dinyalakan oleh Miss Vera Lia Chandra selaku Wakil Kepala Sekolah SMA Kasih Kudus.
Sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Dr. Prawito selaku Kepala Sekolah SMA Masih Kudus dan Billy Kurniawan Santoso selaku Ketua OSIS. Shalom Bapak Ibu Guru dan karyawan SMA Masih Kudus serta peserta didik SMA Masih Kudus yang saya kasihi. Puji Tuhan, kalau pada hari ini kita boleh mengadakan perayaan Natal SMA Masih Kudus di tahun 2021. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus atas perkenannya dan penyertaannya pada kita semua, sehingga kita boleh bersama-sama mengadakan perayaan Natal ini. Untuk itu saya sebagai Kepala Sekolah SMA Masih Kudus perkenankan mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Bapak Pendeta Moses David Livingstone yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam perayaan Natal ini, dan yang kedua terkhusus kepada seluruh pengurus OSIS SMA Masih Kudus yang telah mempersiapkan perayaan Natal ini dengan baik. Kiranya apa yang dilakukan senantiasa terus diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema Natal pada kali ini yaitu Christmas about love. Ya, marilah kita bersama-sama mewujudkan cinta kasih Tuhan yang ada dalam diri kita untuk sesama kita, baik antar warga sekolah maupun dengan lingkungan luar. Untuk itu kami menghimbau ya, di tengah pandemi COVID-19 ini ya, kita terus bisa menyatakan kasih yang ada dalam diri kita untuk lingkungan sekitar. Puji Tuhan, kalau pada perayaan Natal kali ini kita mengadakan aksi Natal dengan melakukan kunjungan ke panti asuhan dan berbagi dengan lingkungan sekitar. Karena itulah wujud cara kita menyatakan kasih yang ada dalam diri kita. Untuk itu, kebersamaan dan kasih terhadap sesama kita ini terus kita pupuk, terus kita bangun, terus kita laksanakan, sehingga kasih Kristus yang ada dalam diri kita terus bisa terpancar melalui sikap dan tindakan kita. Demikian apa yang menjadi sambutan saya. Mungkin ada tutur kata dan sikap yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan saya mengucapkan Selamat Natal 25 Desember tahun 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kepada yang terhormat Majelis Imam PKMI, kepada yang terhormat segenap pengurus GPM, kepada yang terhormat untuk Bapak Pendeta Moses David Livingstone, kepada yang terhormat untuk Bapak Sekolah dan Bapak Ibu Guru semua, kepada yang terhormat untuk pengurus Natal dan panitia OSIS, dan kepada yang terhormat untuk teman-teman semua. Terima kasih kepada Tuhan karena atas rahmat Tuhan kita dapat mengadakan kebaktian Natal pada tahun ini walaupun secara online. Terima kasih juga untuk setiap guru-guru dan teman-teman yang berpartisipasi membantu jalannya acara kebaktian Natal pada tahun ini. Pada Natal tahun ini, kami mengangkat tema Christmas It's About Love, yang artinya Natal itu tentang cinta. Tema ini berpesan bahwa Natal bukan soal mendapat hadiah, baju baru, maupun menghias pohon Natal.
Natal yang sesungguhnya adalah bukti cinta Tuhan yang rela datang ke dunia untuk menebus setiap dosa kita. Akhir kata, saya mewakili seluruh panitia meminta maaf apabila ada kesalahan-kesalahan pada acara tamu ini. Saya juga meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam sambutan saya. Sekian sambutan dari saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Masih semangat gak nih? Semangat dong. Nah, kita akan menyaksikan beberapa penampilan-penampilan dari kelas 10 sampai 12 hingga ada collab. Nah, langsung saja kita menyaksikan dan selamat menonton. Sudah di masa akhir 2021, Natal telah tiba, dan sekarang marilah kita bersama-sama bersukacita dengan penampilan yang akan kami bawakan dari Run Vinisa Band, Joy to the World.
Kita sudah berada di penghujung acara kebaktian, dan untuk menutup marilah kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh Ibu Yuli. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga yang mulia, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau berlimpah dengan kasih karunia kepada kami. Terbukti saat ini Tuhan, Kau perkenankan kepada kami untuk melakukan ibadah perayaan Natal SMA Masehi Kudus. Dan saat ini Tuhan, kami membawa doa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Berkatilah ya Tuhan para pemimpin bangsa kami dengan hikmat yang datang dari Engkau, sehingga para pemimpin bangsa kami dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Mereka boleh melakukan tugasnya penuh dengan tanggung jawab. Karuniakan hikmat-Mu Tuhan, sehingga para pemimpin bangsa kami dapat melakukan tugas-tugasnya dengan baik.
Terlebih ya Tuhan, Kau berkati bangsa kami dalam keadaan yang masih pandemi ini. Kiranya Engkau Tuhan yang menolong melawat bangsa ini sehingga kami terhindar dari pandemi ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk SMA Masehi Kudus. Biarlah Tuhan berkati SMA ini menjadi alat kemuliaan-Mu di dalam dunia pendidikan. Berkati para gurunya sehingga mereka dapat membimbing anak-anak didik dengan penuh kesabaran. Tuhan, kami mau serahkan seluruh doa, ucapan syukur kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.